Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal gali bab 3 dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Judulnya cukup bikin penasaran nih, meditasi matematis tentang sejarah. Sumber kita ya bab ini yang fokus banget ngebongkar gimana kita sering salah kaprah soal peran acak dalam sukses atau gagal, terutama dalam sejarah. Misi kita kali ini, coba kita lihat gimana sih kacamata matematika, khususnya simulasi Monte Carlo ini, bisa ngubah cara Anda mandang sejarah. Iya, betul banget. Bab ini tuh kayak ngajak kita mikir ulang lah. Intinya gini, sejarah yang kita tahu sekarang itu bukan satu-satunya loh yang mungkin terjadi. Ada banyak banget jalur lain yang bisa aja kejadian. Nah, disitulah peran keacakan jadi penting banget buat dipahami. Oke, ini menarik nih. Konsep utamanya kan simulasi Monte Carlo sebagai metafora. Saya sering dengar istilah ini tapi biasanya di dunia keuangan gitu. Tapi gimana Taleb pakai ini buat ngebongkar sejarah? Intinya apa sih? Gini, inti Monte Carlo di sini tuh bukan cuma soal ngitung-ngitung pakai komputer. Bukan sekedar itu, tapi lebih ke pergeseran cara kita mikir gitu. Coba bayangin deh, kita bisa muter ulang sejarah berkali-kali di komputer. Kondisi awalnya sama, tapi kita biarin elemen acaknya main. Nanti kita bakal lihat ribuan sejarah alternatif yang mungkin. Nah, sejarah yang kita alami ini bisa jadi cuma salah satu aja dari jalur-jalur acak itu. Mungkin jalur yang kebetulan beruntung aja. Ini kan nantang banget gagasan kalau apa yang terjadi itu udah pasti atau ditakdirkan. Wow, jadi kayak mau bilang kalau banyak cerita sukses besar atau peristiwa penting yang kita pelajari itu, bisa jadi cuma hasil lemparan dadu keberuntungan aja. Dari sekian banyak kemungkinan. Wah, ini pandangan yang cukup radikal ya. Terus gimana nyambungnya sama ide sejarah buatan yang disebut juga di bab ini? Oh, nyambung banget. Sejarah buatan itu ya hasil dari simulasi Monte Carlo tadi. Dengan kita bikin ribuan sejarah hipotesis gitu, kita bisa lihat pola jangka panjang yang mungkin nggak kelihatan kalau cuma lihat satu jalur sejarah yang beneran terjadi. Ini kontras banget sama cara kita biasa belajar sejarah kan, yang cenderung fokus ke satu cerita aja yang udah terjadi terus seringnya kelihatan rapi gitu setelahnya. Nah ini nih, jadi ingat analogi kompor panas di buku itu. Katanya kan kita seringkali mesti nyentuh kompor panas sendiri biar benar-benar belajar, nggak cukup dengar cerita doang. Apa ini juga sebabnya kita susah belajar dari sejarah dan suka ngulang kesalahan yang sama, kayak di siklus pasar gitu misalnya. Seringnya gitu iya. Kita tuh kejebak sama yang namanya bias retrospeksi atau hindsight bias. Jadi setelah kejadian, kita cenderung ngerasa, oh itu kan udah jelas dari awal atau harusnya bisa ditebak lah. Padahal ya nggak gitu. Kita kayak merapikan keacakan di masa lalu, dibikin kelihatan lebih logis, lebih teratur dari aslinya. Kita semua pasti pernah gitu deh, ya kan? Habis ujian terus bilang, harusnya aku tahu jawabannya itu. Padahal pas ujian ya belum tentu sepede itu. Benar banget, kita jadi pinter setelah kejadian ya. Tadi kita ngomongin soal susahnya belajar dari sejarah karena bias dan noise jangka pendek nih. Tapi Taleb juga nawarin cara nyaring info yang udah teruji waktu kan. Dia nyebut gagasan usia adalah keindahan. Maksudnya apa tuh? Ya, ini ngerujuk ke ide bahwa gagasan atau teknologi atau kearifan yang bisa bertahan lama banget bertahun-tahun, berabad-abad, itu kemungkinan besar punya kebugaran. Semacam ketahanan gitu terhadap ujian waktu dan keacakan. Mereka udah ngelewatin macam-macam filter dan gangguan zaman. Bukan berarti yang baru itu jelek ya, tapi sesuatu yang udah terbukti awet itu punya nilai sendiri, karena ya udah kesaring secara alami lah. Oh, jadi kayak nyari sinyal yang kuat gitu ya, di tengah banyak banget gangguan informasi harian? Bisa dibilang gitu. Ini nyambung banget sama seberapa sering kita ngamatin sesuatu. Informasi harian, kayak berita pasar saham per menit gitu, itu kan penuh fluktuasi acak jangka pendek. Itu noise-nya. Sementara tren jangka panjang atau gagasan yang awet, itu lebih kayak sinyalnya. Taleb kasih contoh dokter gigi yang stres gara-gara ngecek portofolio investasinya tiap hari. Padahal, fluktuasi harian itu kebanyakan noise saja. Jadi, ngelihat gambaran besarnya dalam rentang waktu lebih panjang itu seringkali bikin perspektif lebih jernih. Oke. Jadi inti dari meditasi matematis tentang sejarah ini apa dong? Kayaknya kuncinya tuh nerima kalau dunia ini jauh lebih acak dari yang kita bayangin ya. Dan alat kayak Monte Carlo ini bantu kita ngebayangin kemungkinan-kemungkinan lain yang nggak kelihatan itu. Tepat.
Pesan utamanya itu soal kerendahan hati sih. Rendah hati pas kita lihat ke belakang, sadar betapa gedenya peran acak dalam apa yang udah terjadi. Dan juga rendah hati pas lihat ke depan, paham kalau masa depan itu nggak bisa diprediksi cuma dengan narik garis lurus dari masa lalu. Kita mesti hati-hati banget narik kesimpulan mutlak dari data sejarah. Apalagi kalau cuma fokus ke pemenang atau rentang waktu yang pendek banget. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba deh, kalau Anda lihat lagi sejarah hidup Anda sendiri pakai kacamata ini, ngebayangin jalur-jalur lain yang mungkin aja terjadi gara-gara sentuhan kecil keacakan di persimpangan jalan dulu. Gimana itu ngubah cara Anda memaknai pencapaian atau mungkin kegagalan yang pernah Anda alami? Sesuatu buat dipikirin lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.